Mungkin saat ini kamu sedang bertanya-tanya atau mencari tahu info di internet tentang asam urat. Apa itu asam urat? Kenapa bisa terkena asam urat? Siapa yang bisa mengalami asam urat? Apa makanan pemicu asam urat? Apa saja buah-buahan penurun asam urat? Gimana cara pencegahan asam urat? Hai, saya Nadia Putri. Di video kali ini kita akan membahas tentang asam urat. Kalau ditanya tentang apa itu asam urat? Jadi, asam urat sebetulnya ada secara normal di tubuh kita, tapi ketika kadar asam urat meningkat, maka dapat masuk ke jaringan salah satunya sendi dan dapat terbentuk kristal. Kristal, apa itu kristal? Tunggu. Di dalam tubuh kita ada yang namanya monosodium urat monohidrat. Jadi, kristal ini akan terbentuk ketika kadar asam urat di dalam darah di atas normal. Padahal seharusnya kristal itu gak ada di dalam jaringan sendi. Tapi, ketika kadar asam urat meningkat, kristal ini terbentuk dan akan memicu terjadinya peradangan. Ketika peradangan terjadi, maka akan timbul gejala yang dikenal oleh orang-orang sebagai asam urat. Asam urat yang dikenal masyarakat Indonesia memiliki istilah medis yaitu gout arthritis. Gout arthritis ini terjadi karena adanya hiperurisemia. Hiper adalah tinggi, uri adalah asam urat, dan emia adalah darah. Jadi, hiperurisemia adalah keadaan asam urat yang tinggi dalam darah yang bisa menimbulkan gout arthritis. Gout arthritis ini nggak selalu menimbulkan gejala. Ketika gout arthritis menimbulkan gejala seperti nyeri sendi, itu memiliki istilah lain yaitu gout attack. Gejalanya adalah nyeri sendi bengkak. Gout attack lebih cenderung timbul karena adanya perubahan kadar asam urat dalam darah. Siapa yang lebih mungkin terkena penyakit asam urat? Laki-laki atau perempuan? Jawabannya adalah laki-laki. Jadi, orang-orang yang mengalami asam urat atau gout arthritis itu lebih banyak laki-laki. Karena pada perempuan ada hormon yaitu hormon estrogen, di mana salah satu fungsi hormon estrogen ini bisa membantu untuk kadar asam urat tetap normal. Sehingga pada perempuan itu cenderung jarang mengalami asam urat. Tapi akan jadi beda cerita ketika perempuan tersebut sudah masuk ke dalam masa menopause. Apa makanan pemicu asam urat? Daging merah adalah salah satu sumber atau penyebab meningkatnya kadar asam urat dalam tubuh. Contoh dari daging merah yakni daging sapi muda. Makanan laut seperti kepiting dan kerang mengandung bahan kimia tinggi yang disebut purin. Saat dikonsumsi, maka purin akan terpecah dalam tubuh dan dampaknya kadar asam urat naik. Soda dan jus yang telah ditambahkan dengan pemanis buah, termasuk sirup jagung, dapat memicu serangan asam urat. Minuman keras, terutama bir, dapat membuat kamu lebih mungkin terkena asam urat. Sebab dalam bir atau minuman beralkohol lainnya mengandung purin dalam jumlah sedang hingga tinggi. Ikan juga termasuk dalam makanan tinggi purin. Contoh ikan yang tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi bagi penderita asam urat yakni herring, trout, makarel, tuna, sarden, teri, hedok, dan lainnya. Apa saja buah-buahan penurun asam urat? Berikut ini ragam buah yang baik dikonsumsi bagi penderita asam urat. Buah yang pertama, semangka. Air yang banyak dikandung semangka dapat berfungsi meluruhkan asam urat berlebih di dalam tubuh. Semangka yang memiliki sifat diuretik alami atau meningkatkan aliran urin tanpa membuat ginjal bekerja keras akan merontokkan asam urat tersebut. Jeruk. Buah jeruk juga terkenal mengandung vitamin C dan vitamin B5 yang berguna untuk melawan penyakit asam urat. Biji. Satu buah jambu biji bisa mengandung 140% kebutuhan harian vitamin C. Vitamin C ini menurut penelitian dapat berefek meningkatkan pengeluaran asam urat dari tubuh. Kandungan vitamin C pada sirsak dapat berfungsi sebagai antioksidan untuk membantu menghambat produksi enzim santin oksidase yang bisa menghambat pembentukan asam urat sehingga dapat menurunkan kadar asam urat.
Gimana cara pencegahan asam urat? Cara pencegahan asam urat yang pertama yaitu dengan minum banyak air putih. Dan yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, menghindari penggunaan obat-obat tertentu. Yang keempat, membatasi konsumsi makanan dan minuman yang memiliki kandungan zat purin tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.